itu adalah setara dengan Bapa. Dalam tulisan para rasul murid-murid Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di Al-Quran sudah berbeda. Nah, baik secara teologis maupun secara narasi kisah Yesus di Al-Quran dan di Alkitab memiliki banyak perbedaan, tapi ada persamaan, kita akui juga. Jadi rujukannya kita untuk mengetahui esensi Yesus di Quran dan di Alkitab tentunya dari secara teologis ya, kita memandangnya bukan secara literatur saja. Kalau secara literatur sih memang ada banyak yang mencatat kisah Yesus, bahkan agama lain selain Islam kan begitu. Nah, Yesus mengajarkan untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam Matius 5:44 dikatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bayangin Yesus ngajari ya Bang Palopo. Ya lanjut. Bayangin yang mengajarkan Yesus, kita mengasihi orang dan berdoa untuk yang menganiaya kita gitu. Bayangin itu, sebegitu ekstrimnya ajaran kasih dalam Yesus. Dan kita bandingkan dengan surah 9 ayat 73. Dikatakan di situ, hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir. Bersikaplah keraslah terhadap mereka. Nah, kalau Anda katakan itu, ini kan sebelum Yesus juga Nabi Musa diajarkan untuk menghabisi penyembah berhala. Ini kan semasa Musa. Dan di dalam Yesus sudah ajaran kasih. Nah, menjadi heran, ajaran yang sudah dari Yesus mengajarkan kasih kepada orang-orang jahat, bahkan orang-orang yang membenci kita, di abad ke-6 atau tahun 600 Masehi muncul ajaran justru bahkan ada persamaan sih memang untuk membunuh penyembah berhala, dan di Islam membunuh kafir. Namun tetap bobotnya itu berbeda, sangat jauh berbeda. Karena yang di perjanjian lama ketika bangsa Israel itu membunuh orang-orang yang mengganggu Israel itu konteksnya ada, dan itu bukan bersifat aturan yang permanen. Itu sifatnya kalau ada kesalahan yang spontan, jadi tidak menjadi aturan baku dari Tuhan setiap orang kafir dihabisi. Nah, sementara di Islam ini tidak ada aturan patokannya mana kafir yang layak dihabisi. Menurut surat 9 ayat 73 ini, pokoknya kafir habisi. Demikian juga surah 2 216, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Bayangin, kamu benci perang tapi kamu kudu perang loh. Itu kalau ada bangun gereja, habisi bila perlu. Dan ini ada beberapa teman-teman Islam mengamalkan ayat ini, surah 2 ini. Mereka merasa beramal ketika melakukan kejahatan. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah mematahkan ketika orang Islam mengaku kami juga mempercayai Yesus. Tidak segampang itu, bro. Kami aja yang Kristiani, makanya Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang berseru kepada aku Tuhan, kata Yesus, masuk surga. Lu udah sebut gua Tuhan, lu juga gak jamin masuk surga, bro. Tapi kamu harus tunduk, termasuk mengenai ayat mengasihi musuh. Kemudian masuk lagi ayat poligami yang diajarkan Yesus. Bolehkah kita istri dua? Tidak. Apa yang dipersatukan Tuhan. Dan di Islam itu berbeda. Nah, bagaimana Anda teman-teman Islam mengatakan kita sama? Tidak sama, ada kontradiksi yang cukup banyak. Belum lagi kita masuk kepada narasi-narasi kisah sejarah itu tadi teologis ya. Teologis berhubungan dengan keyakinan dan iman ya. Masuk kita ke sejarah. Kalau ke sejarah justru ada kejanggalan. Isa Al-Masih dan Yesus itu memang sama-sama endingnya ke sorga, ya kan? Dalam Islam juga memang endingnya Yesus itu masuk sorga, cuma caranya aja berbeda. Caranya dalam Islam, Isa Al-Masih masuk sorga itu sebagai manusia secara daging terangkat tanpa disalib. Tetap endingnya Isa Al-Masih terkemuka di bumi dan di sorga itu digenapi di situ. Dan cuman di dalam Alkitab pola kematian Yesus itu secara daging yang dia gunakan ketika di bumi itu disalibkan gitu. Ketika dia di bumi, tubuhnya yang daging itu yang disalibkan, tapi secara ruh Elohim yang ada dalam dirinya, ruh Hasem yang ada dalam dirinya itu terangkat ke surga secara tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan nanti mungkin pembahasannya ada lagi. Tubuh kemuliaan itu tidak kawin-mawin. Nah, dari sini aja sebenarnya sudah banyak perbedaan yang kontradiksi antara Islam dan Kristen. Nah, jadi
Kalau hanya cocok logi, tadi ada kutip beberapa ayat Alkitab, dikatakan kamu diutus, itu gak segampang seperti itu. Dan kita akui Yesus Kristus memang diutus. Saat itu yang mengutus itu dirinya sendiri, mengutus dirinya sendiri. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Bisa Bapak mengutus dirinya sendiri. Kenapa enggak? Karena dia bukan manusia. Jangan kita membayangkan Tuhan itu kayak seperti kita mentok di sini doang. Tuhan kita kan itu maha hadir, omnipresent. Dia bisa bahkan kepada ribuan orang. Maaf ya, ribuan orang yang berdoa sekaligus di seluruh dunia. Tuhan bisa hadir di sana loh dalam wujud Yesus. Semua 20.000 bisa. 20.000 wujud bisa. Tuhan sanggup gitu loh. Tuhan sanggup mengutus ruhnya ke bumi dalam wujud serentak dalam detik yang sama dan berbicara dengan topik yang berbeda kepada ribuan orang. Dahsyat, men. Oke, host kasih stop ini karena orang di bawah sudah typing itu. Oke, kasih kesempatan sama yang baru datang dulu. Ustaz Dandar sama ini. Iya, aku sapa dulu abang aku yang ganteng. Assalamualaikum Bang Yonatan. Ustaz Yonatan, assalamualaikum. Salam satu Tuhan. Saya mah evangelis, bukan Ustadz. Kalau Ustadz mau Ustadz tahta. Bukan ya. Salam tiga Tuhan ya. Salam satu Tuhan yang tidak ada duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Oke, lanjut. Oke, Ustadz tahta dulu tanggapannya yang ya, Ustadz tahta, Ustadz Dandar, baru saya belakangan. Yang Bang Fani dulu. Nanti Ustadz Yonatan menyusul ya. Silakan. Ustadz. Pertama yang saya ingin tanggapin adalah Ustadz deketin mic-nya dong, itu kecil maaf. Mengikuti Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Ibrahim di situ, ajaran tauhid. Karena ajaran para nabi itu banyak yang dirubah oleh umatnya. Menjadi Esa, menjadi Trinitas, itu juga berubah. Bahkan di Arab sendiri, Tuhan itu Allah tahu mereka. Karena Abraham yang dulu menunjukkan. Tapi tiba-tiba orang Arab menyembah berhala, dianggap anak Allah. Gitu. Sama seperti Kristen itu loh. Tahu Tuhan benar itu Allah. Tapi mereka mentuhankan Yesus. Ini sama dengan pagan Arab dulu ya. Jadi maksudnya milah Ibrahim di situ tauhid. Karena semua para nabi itu diperintah oleh Allah untuk mengajarkan tauhid memang. Maka dalam Al-Quran dijelaskan ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, berarti sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Isa, Yesus. Ya, sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini cocok dengan ucapan Musa dalam Ulangan 6 ayat 4, cocok dengan ucapan Yesus Markus 12:23, cocok dengan 1 Timotius 1:17. Tuhan itu Esa. Nah, tapi kalau ada Tuhan itu ada 3 pribadi sebagaimana misalnya di Hindu Brahma, Wisnu, Siwa, atau di Mesir Herus, Osiris, Isis, atau di Yunani Zeus, Hera, Athena, atau Roma Jupiter, Juno, Minerva, atau dalam Kristen Bapa, Anak, Roh Kudus. Inilah ajaran yang tidak benar. Gitu ya. Sehingga disuruh ikut ajaran Nabi Ibrahim yaitu tauhid. Yang kedua, tentang bahwa Bapak itu katanya tadi mengatakan Yesus setara dengan Allah. Kata siapa? Dalam Yohanes 13:6, ya coba baca Yohanes 13:6, yang diutus tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Bahkan kata Yesus masih berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bahkan dalam Lukas 12 ayat 4, itu dikatakan bahwasannya semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Gitu ya. Terus, jadi kalau beda dengan Islam ya, kalau Islam itu, kalau Yesus ajaran kasih, loh, ya ajaran kasih Yesus memang diutus 3 tahun, Nabi Muhammad 10 tahun ajaran kasih. Ketika dia dilempar, fa'fu wasfahu ayatnya, maafkan, 10 tahun loh, Nabi Muhammad ajaran kasih itu. Ya, kalau Yesus 3 tahun wajar, masa mau langsung ngajak umatnya suruh melawan? Romawi kuat, ya penyok semua, dimutilasi malah Yesus nanti. Tidak kuat. Nabi Muhammad 10 tahun itu, ya, tidak ada peperangan. Karena belum kuat sebagaimana Yesus 3 tahun. Ya ajaran kasih. Jadi lebih banyak ajaran kasih Nabi Muhammad 10 tahun. Ya, terus bedanya ya ini terakhir. Memang beda ajaran Tuhannya Islam dengan Kristen beda. Kalau ajaran Kristen persis ajaran pagan. Kalau ajaran Islam persis ajaran Yesus. Apa Tuhan itu Esa? Ya, seperti Markus 12:32.
Atau Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikul absar. Al-An'am 103. Kata Yesus Yohanes 3:37. 5:37. Kata Musa Keluaran 33:20. Yang kedua, Tuhan itu bukan pagan menjelma serupa, enggak. Nah, dalam Al-Qur'an surah 11 laisa kamitslihi syai'un. Nah, kalau kata Musa Keluaran 9:16 ayat 14. Jadi, kalau saya teliti pakai Quran dan Bible, ucapan Musa, Yesus, Muhammad sama, 100% sama tentang ketuhanan. Nah, Kristen kalau saya teliti pakai Bible, 100% ajaran pagan. Apa pagan itu? Bisa menjelma jadi manusia, seperti Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Bisa dilihat. Kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya. Jadi Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan dewa-dewa menjelma bisa dilihat. Jadi kalau saya teliti semuanya ya 100% Kristen ini ajaran dewa-dewa. Kalau Islam 100% ajaran samawi, ajarannya Musa, Nabi Muhammad, Yesus. Ini saya buktikan dengan dalil ini dari tadi. Kalau Kristen kan dari awal tidak pernah dalil-dalil itu karena tidak menguasai Bible. Ditambah lagi sekarang tuh datang Yonatan Nandar. Waduh, tambah agak. Wes saya tidak mau ikut-ikut udah. Oke, silakan yang lain. Silakan. Pertanyaan saya tuh nggak dijawab. Bang Felix bentar. Pertanyaannya apa? Tidak ada yang tidak bisa dijawab dalam Islam itu. Surah apa tadi ya? Nal. Astagfirullah. Anahal. Iya. Baca artinya awas. Saya tidak mau melihat udah. Langsung saya. Aku lagi batal. Saya tidak Bisa tahu hidayah aja deh. Berarti pertanyaan saya dijawab. Takut jawabnya ya. Tadi sudah dijawab sama kamu. Ya, surat apa? Astaga. Itu mengikuti ajaran ini Ibrahim, Ustaz, tentang agama. Coba dijelaskan sekali lagi, mungkin dia tidak nangkap. Udah tak jelaskan, itu ajaran tauhid. Ajaran tauhid milah Ibrahim kan Ibrahim tauhid. Nah, meluruskan karena ajaran Isa tauhid berubah apa? Tapi kan diwahyukan ke Nabi Muhammad. Betul, karena surah itu turun kepada Rasulullah mengikuti ajaran Ibrahim. Iya, yaitu tauhid. Benar kan ajaran Islam tauhid? Qul huwallahu ahad. Oh, gini mungkin Ustaz. Dia mengharapkan agar ajaran Ibrahim itu Kristen gitu. Berarti tauhid itu benar ya, tapi cuman nggak dilaksanakan aja ya. Kalau kita itu tidak tauhid, ya bukan Islam kita, menyekutukan Allah. Buktinya nggak dilaksanakan tauhid. Buktinya nggak dilaksanakan tauhid itu. Mana? Udah kita udah menyembah satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Bang Fani. Ini mungkin tidak tahu ini arti tauhid ini. Dia pikir tauhid itu tiga mungkin. Kamu coba kamu nanya ke seluruh umat Islam seluruh dunia. Tuhan itu ada berapa? Mereka mengatakan satu tauhid. Tauhid satu. Ya, ini Ustaz Tata mungkin dia salah arti tentang tauhid ini, mungkin dia pikir tiga. Jelaskan dulu itu. Ustaz, itu waktunya berjalan soalnya. Bang Al. Oh gitu ya. Nah saya menanggapi ini, saya ulang tentang ini kasih ya. Ayo coba sekarang kita telaah. Ajaran kasih ini kan tertulis di Bible juga di Al-Quran. Kasih kepada Allah dan sesama manusia. Wahablum minannas wahablum minallah. Ayo kita uji. Pertama, sejarah. Sejarah menunjukkan Indonesia dan Malaysia dijajah oleh orang-orang Belanda, British, yang itu mayoritas adalah Kristen. Anda mana Al-Hidayah, sebentar saya potong. Al-Hidayah jangan gitu, karena kalau Al-Hidayah bawakan masa lalu, Anda kan tahu di zaman itu memang terjadi antar negara itu politik, gak pernah Allahu Akbar dalam nama Yesus habisi, nggak ada, jadi beda dong bro. Tolong agak cerdas sedikit, beda bro, tolong. Oke, silakan. Jadi santai, Roh Kudusnya tanggapi aja, Bang. Di Hosea 9 nomor 7, orang yang penuruh adalah orang gila, jadi santai dulu, tahan Roh Kudusnya. Kemudian ayo kita santai bro. Ya, santailah. Oke. Kemudian ayo kita telah dengan narasi. Sekarang kalau dia bilang itu sejarah ya, masa lalu. Mau menyanyi nggak deh? Nggak payah kan. Kalau itu kan kenangan ke masa lalu aja. Sekarang bukti apa orang Islam ini? Bung Hidayah. Aduh, ini sengaja memotong ini pembicaraan supaya Bang tidak. Jangan dipotong dulu, nanti ditanggapin aja. Oke. Tanggapin aja. Sabar, dikendalikan dulu Roh Kudusnya, sabar. Iya. Lanjut, Bang. Oke, sekarang ayo kita buktikan. Apakah berlaku dalam Islam? Di Malaysia misalnya,
12% Kristen, sedikit aja. Kalau kami memang tidak kasih toleransi kepada umat manusia, yang khususnya itu adalah ciptaan Allah, justru Allah menegaskan dalam Al-Quran, dilarang membunuh, bahkan kejam membunuh itu dosa besar. Sebab itulah, biarpun 12% Kristen masih lagi bersinang-linang di sini, bahkan membuka mall, kedai-kedai besar, apakah kalian bunuh? Tidak. Itu ajaran. Itu juga Al-Hidayah. Undang-Undang Dasar 45, Bang. Bukan atas Jonathan, dasar tolong jangan dipotong Islam. dulu. Oh iya, Jangan salah. dipotong dulu. Dengerin dulu. Nanti abang Tadi tanggapin bilangnya aja. didengerin. Aduh. Tanggapin aja nanti. Ya, lanjut. Astaga, Oke. lucu. Tapi jujur malam ini agak Kristennya sudah naik taraf, saya lihat nih. Narasi mereka sudah naik taraf dikit. Oke, kemudian kalau memang ya, ini saya mau jabarkan tentang kasih ini aja, karena ini menarik. Apakah yang diikuti dengan Yesus? Oh, kasih. Itu saja itu. Ajaran Kristen yang diikuti kepada Yesus katanya kasih saja. Sekarang, bukti yang lain. Kenapa orang Islam ini kasih kepada manusia dan dilarang membunuh? Karena dalam ajaran Islam, jangankan manusia, apalagi Tuhan dibunuh itu dosa besar. Yang aneh bin ajaibnya kalau di tempat kamu, Bang Nathan, membunuh manusia dosa besar, membunuh Tuhan, haleluya. Ini di mana ajaran ini? Dari mana kamu adopsi ajaran membunuh Tuhan, dimakan dagingnya, diminum darahnya untuk menjadi penebus kepada kamu? Dari mana? Dari Romawi kan? Ini ajaran Yesus enggak? Enggak. Yesus bilang kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada yang menganiaya kamu. Kalau diminta jubahmu, berikan juga bajumu. Disuruh kau telanjang, Bang. Maka kalau kamu saya jumpa di mall, saya Boleh coba langsung suruh saya kamu. jawab, host. Bentar Bang, nanti 3 menit aja. Belum, Bang Biar- Nathan biar belum, enak. apa Bang Yonatan Nandar belum. Sedikit aja 3 menit, lagi. 3 menit. Nah, 3 Karena ini menit, saya 3 fokus menit. dikasih aja. Karena ini memang ajaran kasih dan kasih ini. Saya mau coba-coba kalau ketemu kamu di mall, saya minta bajumu. Apakah kamu memberikan juga jubahmu? Gitu. Telanjang itu. Nah, disitulah kacaunya ajaran yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 79. Celakalah mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Buktinya apa? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. 2 Korintus 11:17. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, dalam kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Apalagi di 1 Korintus 10:25. Makanlah semua apa yang ada di pasar tanpa melakukan penyelidikan dan keberatan-keberatan rohani. Apalagi Galatia 6 nomor 11. Lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Ini kata siapa, coy? Kata Paulus, termasuk juga, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, dan kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, walaupun membungkuk kakinya panjang ke kepalanya, berdoa dirinya sendiri, maka kamu akan diselamatkan. Ini ajaran siapa? Ajaran Paulus, indah geng. Yang kemudian di Kisah Para Rasul 2:36, Filipi 2:11, dia telah menjadi Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Berhentilah menyembah sesama 1 menit manusia. aja Ustaz. Oke, silakan nggak apa-apa. 1 Kasih ke menit Bang lagi. Nandar. Silakan Bang Nandar. Oh ya, silakan Bang Nathan 3 menit langsung nanti ke Bang apa tuh namanya? Bang Nathan. Silakan Ustaz. Bang Nathan Nandar. Iya, terima kasih ini. Sebetulnya udah bagus semua ini dari saudara kaum muslimin ya, dari ustadz nih yang luar biasa. Gitu. Tapi kalau boleh kiranya menambah sedikit, memang saya kalau mau wawancarai orang Yahudi, tidak ada konsep di dalam ajaran Yahudi maupun di dalam ajaran Islam bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Itu adalah sebuah aib besar loh. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu mengatakan, mohon maaf ya, teman-teman Kristen ini apodajara, penyembah berhala. Karena konsepnya beda. Contoh, teman-teman Kristen menyembah Roh Kudus. Musa, Anda cari di dalam Torah, di dalam Sefer Bereshit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim, tidak pernah Musa itu menyembah Roh Kudus. Karena kalau kita lihat di dalam Zakaria 12 ayat 1, ternyata Roh Kudus ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makanya Musa tidak pernah menyembah. Jangankan menyembah, saudara, di dalam Torah itu tidak ada loh. Diksi Ruach HaKodesh itu tidak ada loh. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan menurut orang Kristen, tentu dia juga adalah Tuhan menurut Musa. Tapi anehnya, Musa tidak pernah, ingat,
tidak pernah, never kalau dalam bahasa Inggris itu, tidak pernah memperkenalkan Roh Kudus. Bahkan tertulis Ruach HaKodes saja tidak ada. Dan kalau kita mengeksplor Wahyu 3:14, ternyata Yesus itu makhluk loh. Makhluk ciptaan Allah. Yang saya heran kenapa makhluknya yang disembah. Kenapa tidak Allah yang disembah? Makanya disebut paganisme.